Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke kuliah selanjutnya. Akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Dalam topik ini, kita akan membahas 4 topik. Yang pertama konsep negara, kedua tujuan negara, ketiga konsep dasar negara, yang keempat Pancasila sebagai dasar negara. Diharapkan kepada Anda setelah mempelajari topik ini adalah Anda mampu mengkritisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, mana yang bersifat idealis maupun pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya adalah dengan membahas ini, Anda nanti diharapkan mengetahui tentang konsep dasar negara, kemudian hal-hal yang mendasar yang diinginkan oleh negara, yang nanti ujungnya adalah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, nanti di sana Anda akan melihat, ini bisa menilai ini ternyata aturan-aturan yang idealis sesuai dengan Pancasila. Ternyata ini adalah praksis pragmatis untuk keberlangsungan bangsa. Apa gunanya itu Anda pelajari, supaya Anda sebagai orang-orang yang terdidik nantinya mengetahui bahwa apakah memang benar negara ini dijalankan sesuai dengan dasar-dasar yang sudah digariskan. Sebenarnya yang lain adalah, yang diharapkan sebenarnya adalah dengan memahami Pancasila sebagai dasar negara, maka Anda mengetahui hubungan antara Pancasila dengan aturan-peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. Nah, kita akan melihat di sini Anda bisa mengkritisi peraturan perundang-undangan itu sesuai tidak dengan Pancasila. Pak, bagaimana kalau tidak sesuai? Ya, setidaknya sebagai warga negara yang cerdas, tentu diharapkan memberikan masukan, kritik, saran, dan mungkin mengambil sikap juga tentang apa yang bisa dilakukan. Ya. Mengapa ini penting ya? Diketahui atau dipelajari oleh Anda para mahasiswa, karena dengan mempelajari ini, kita sedikit banyaknya nanti akan ada kepatuhan ya. Akan ada kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku itu. Dengan memahami bahwa ini adalah sesuatu yang idealis sesuai dengan dasar negara, maka tentu diharapkan kepatuhan Anda terhadap peraturan perundangan yang ada itu jauh lebih baik. Sebagaimana Anda ketahui semuanya, bahwa Pancasila itu merupakan sudah ditetapkan ya sebagai dasar negara lah ya, dasar negara dan ideologi bangsa. Artinya Anda sudah mengetahui lah Pancasila itu seperti apa. Kalau berbicara tentang Pancasila, Anda sudah tergambar tentang burung Garuda ya, di bawah bendera Negara Tunggal Ika, tetapi yang terpenting sekali adalah nilai-nilai yang 5 itu ya, itu yang tergambar dengan Pancasila. Nah, secara konsep maka Pancasila itu ya, itu mempunyai dua fungsi ya, fungsi sebagai, yang pertama, dasar negara, yang kedua adalah sebagai ideologi nasional, sebagai dasar negara dan ideologi nasional.
Konsekuensi dari Pancasila sebagai dasar negara adalah dia akan menjadi norma hukum. Ya. Norma hukum itu adalah dia akan muncul ke permukaan menjadi aturan perundang-undangan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah norma hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, mengapa dia dikatakan sebagai dasar negara? Karena negara modern mensyaratkan bahwa negara harus berdasarkan pada hukum. Didasarkan pada hukum. Jadi negara harus ada, dalam berpijaknya itu harus ada pijakan hukum. Kalau tidak berpijak pada hukum, nanti boleh dikatakan negara yang otoriter. Itu arahnya. Nah, kemudian dia juga sebagai norma etika. Mengapa sebagai norma etika? Karena tidak semua pola tingkah laku dari warga negara dan pemerintah itu bisa dibuatkan norma hukumnya. Nah, untuk itu bukan berarti apabila tidak ada norma hukum maka kita bebas melakukan apa saja. Karena kebebasan itu bukan ciri khas kita. Ada lagi yang harus dipedomani, yaitu tata hidup bersama yang dahulu dikatakan sebagai adat istiadat. Ya, yang tidak perlu. Nah, itu tidak tertulis. Nah, adat istiadat itu sebenarnya diharapkan sudah terkumpul di Pancasila itu. Maka dengan sendirinya dasar berpijak non tertulis itu ada di norma etika. Jadi dalam bertingkah laku, yang pertama-tama itu kita harus berpedoman kepada aturan perundangan yang berlaku. Yang kedua adat istiadat yang tidak tertulis. Yang kesemua-semuanya itu harus didasarkan kepada Pancasila. Mana Pancasila? Sekali lagi kita kan, kalau Anda katakan mana Pancasila itu, ya setidak-tidaknya ada 5 sila itu, ketuhanan sebagainya itu. Yang kedua, fungsi Pancasila itu adalah sebagai ideologi nasional, atau sebagian besar mengatakan ideologi bangsa. Idea, cita-cita berbangsa. Yang pertama cita-cita berbangsa. Apa itu cita-cita berbangsa? Artinya adalah sebagai panduan, ya, sebagai panduan bagi pemerintah dan warga negara dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi gini, cita-cita itu apa sesuatu yang akan kita lakukan gitu. Beda dengan norma hukum, berarti kita melakukan sesuatu, kita melihat sesuatu yang ada. Tapi kalau cita-cita itu jauh lebih tinggi dari itu. Ya. Ideologi itu pemberi arah sebenarnya. Jadi ibarat kompas ya, ibarat kompas itu memang ibarat kapal itu memerlukan panduan ya. Nah, Pancasila itu adalah panduannya. Pancasila adalah kompasnya. Sementara apa bedanya dengan norma hukum? Maka dalam melakukan pelayaran itu, nakodanya atau orang-orang yang ada di dalam kapal itu harus mematuhi segala peraturan dalam berlayar. Nah, kalau kita melakukan sesuatu, membuat suatu peraturan perundang-undangan misalnya, maka harus didasarkan oleh Pancasila. Jangan sampai nanti kita melakukan sesuatu, membuat aturan perundang-undangan itu tidak atau bertentangan dengan Pancasila. Oke, itu arahnya. Nanti konsekuensi yang lebih jauh dari ideologi nasional, cita-cita bangsa dan pemersatu itu kita akan bahas lebih lanjut di bab selanjutnya setelah ini. Yang kedua, Pancasila itu berfungsi sebagai ideologi nasional. Nah, arahnya adalah pemersatu bangsa. Jadi kalau kita mempunyai setiap orang dipandu dengan kondisi yang sama,
maka seharusnya tidak ada lagi pertentangan yang satu ingin ke sana, yang satu ingin begini. Karena semua orang sudah jelas yang kita tuju itu negara seperti apa. Yang kita tuju itulah negara berketuhanan, yang kita tuju itu adalah negara yang bukan individualistis, ya. Jadi setidaknya orang kalau ini sudah dipahami, maka dengan sendirinya setiap orang mempunyai pemahaman yang sama. Nah, dalam konteks seperti inilah akan muncul persatuan. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib suatu umat di suatu daerah tertentu. Jadi, negara itu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib dan suatu pemerintahan. Jadi, negara mengkoordinasi, mengorganisasikan, mengatur masyarakat individu-individu dalam suatu daerah tertentu. Nah, kira-kira begitu konsep negara, ya. Nah, ada yang lain-lain, misalnya konsep negara nanti Anda bacakan. Misalnya dalam berbagai perspektif, ya. Negara sebagai suatu organisasi paksaan, mengartikan negara sebagai diri rakyat ini dalam suatu organisasi politik dan sebagainya. Jadi ada satu organisasi di mana anggota organisasi itu diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini ada unsur-unsur negara, ada unsur tempat, manusia, suatu organisasi, atau pemerintahan, pengakuan dari negara lain. Ini kita tidak bahas. Kalau ada nanti Anda pertanyaan, silakan Anda tanyakan. Kalau Anda kurang paham tentang ini, ya, kita nggak bahas ini. Bentuk negara, sistem pemerintahan, tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara bersangkutan. Garis bawahi ditentukan oleh dasar negara. Apa maksudnya ini? Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, tujuan negara yang ingin dicapai, serta apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Ya. Kita ambil contoh misalnya yang hitam putih, ya, ideologi yang lebih terang, yaitu sosialis misalnya. Sosialis. Dasar negara sosialis. Ya. Nanti bentuk negaranya berbeda dengan ideologi Pancasila atau ideologi liberal. Ya. Bentuk negaranya sosialis itu bisa monarki misalnya, bisa oligarki misalnya, kan. Sementara kalau liberalisme, bentuk negaranya adalah bentuk demokrasi misalnya, atau bentuk negaranya dijalankan oleh satu orang, sekelompok orang, atau banyak orang. Yang lain misalnya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini misalnya ada presidensil, parlementer. Kalau Pancasila misalnya, bentuk sistem pemerintahannya adalah presidensial. Kalau mengapa presidensial? Karena kita menganut satu pemimpin, tidak ada kebebasan. Sekali presiden dipilih, kemudian agak susah tuh untuk menurunkannya. Tapi kalau kita memilih dasar negaranya itu liberalisme, pada umumnya sistem pemerintahannya itu adalah
parlementer. Jadi yang berkuasa di satu negara tersebut sebenarnya parlemennya. Di kita itu parlemennya itu adalah MPR, ya, DPR, MPR, ya. Nanti kita bicarakan tentang perbedaannya. Memang ada perdana menteri namanya perdana menteri di liberalisme, tetapi apabila sewaktu-waktu perdana menterinya itu bisa dilakukan mosi tidak percaya sehingga diambil suara terbanyak lagi di parlemen. Apabila tidak memenuhi syarat, maka dia harus turun dan digantikan dengan yang lain. Nah, di sistem negara kita, karena kita bukan menganut kebebasan, bukan banyak sama banyak, siapa yang banyak siapa yang kecil, maka kita nggak ada pakai sistem parlementer. Kalau ada dahulu sistem parlementer di kita, perdana menteri dulu, itu adalah suatu kesalahan pelancengan dari sistem dasar negara Pancasila. Tujuan negara misalnya, gitu juga dengan tujuan negara. Ya. Kalau dasar negaranya itu liberal, ya, maka tujuan negaranya itu adalah kebebasan untuk semua warga negara. Ya, jadi negara itu hanya sebagai pengatur saja. Selebihnya adalah diserahkan kepada warga negara. Ada kebebasan yang luar biasa, hak asasi manusia, individualistis dan sebagainya. Misalnya dalam berusaha, warga negara dipersilakan untuk berusaha semampunya. Tetapi kalau dasar negaranya sosialis, maka yang berusaha itu lebih banyak adalah negara. Ya, karena sifatnya lebih sosial, sehingga jangan diserahkan kepada individu. Karena kalau diberikan kepada individu, maka kesejahteraan sosialis itu tidak akan tercapai. Ya. Nah, pada umumnya kalau dasar negaranya itu liberal, maka negara tidak memiliki badan usaha. Ya, yang berusaha itu adalah masyarakatnya, warga negaranya. Sementara di negara yang sosialis, yang berusaha itu adalah negara. Ya, oleh karena itu negara akan banyak membentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik negara. Nah, itu konsekuensi dari dasar negara terhadap berbagai hal yang ada di dalam negara. Jadi makanya itu penting Anda memahami mengapa kita tidak ada kebebasan. Mengapa di kita itu tidak mengapa di kita itu presidensial. Mengapa di kita itu ada badan usaha milik negara. Ya. Mengapa di kita itu misalnya ada Kementerian Agama dan sebagainya. Oke. Itu konsekuensi dari dasar negara. Nah, penjelasan dari tadi kita lebih jelaskan lagi. Jalan yang tempuh untuk mewujudkan tujuan negara digolongkan dalam dua aliran. Aliran liberal, individualistis, kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal. Ekonominya liberal melalui persaingan bebas. Itu konsepnya, arahnya tuh dari dasar negara. Jadi dasar negara itu penting supaya orang mengetahui apa yang dilakukan oleh negara. Kalau di negara-negara luar sana, ya, terutama di negara-negara Eropa misalnya, atau Amerika Serikat, atau yang liberal yang lainnya, itu ada misalnya ada partai konservatif, ada partai buruh, ada partai liberal, misalnya, ada partai sosialis. Ya. Jadi orang akan memilih sesuatu itu, dia sudah tahu tuh bahwa kalau dia menang arah negara seperti ini. Ya.
di kita itu nggak terjadi, ya, sama saja, karena kita bukan negara yang yang bisa berubah-ubah gitu, karena kita sudah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang kedua adalah aliran kolektif atau sosialis. Ya, tujuan negaranya adalah kesejahteraan, kebahagiaan manusia. Hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Jadi kalau kita memilih sosialis, maka arahnya adalah semuanya dikendalikan oleh negara. Ya. Nah, itu yang penting. Jadi kalau ada wacana untuk merubah dasar negara, maka Anda harus mengetahui konsekuensi dari itu. Ya, setidaknya Anda bisa bersikap dalam hal seperti itu. Tapi terkadang memang kesulitan kita adalah dasar negara tetap A, tetapi aplikasinya B. Nah, itu yang perlu sesuatu itu memang perlu ada kritik, saran, sehingga ada koreksi terhadap sesuatu. Karena tempatnya salah itu ada di pemerintah, di manusia. Apa tujuan negara Indonesia? Nanti saya tanyakan ini nih, saya cari-cari dulu. Ini harusnya sudah Anda hafal nih. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Ya. Konsep dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara, kita berbicara tentang secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan dasar. Ada yang katakan norma dasar, ada cita-cita hukum, ada cita-cita negara, ada dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal. Dalam arti kata semua negara memiliki dasar negara. Ya. Jadi semua negara memiliki dasar negara. Tidak ada, boleh dikatakan tidak ada suatu negara yang bukan memiliki cita-cita hukum, cita-cita negara. Nggak mungkin, nggak ada lah dalam kondisi modern saat sekarang. Kecuali masyarakat yang tidak tergabung dalam suatu negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menjalankan negara. Jadi setelah dibentuknya kita menetapkan ini sosialis, ini liberal, ini Pancasila. Selanjutnya apa? Ya kan? Maka kalau tidak diimplementasikan, dicari implementasikan, kan itu nggak tahu kita mau seperti apa ketuhanan. Gimana maksud ketuhanan? Maka dia harus diwujudkan. Ya. Nah, dia menjadi sumber. Jadi apa tujuannya? Dia menjadi sumber ide, sumber membentuk, sumber inspirasi, sumber dalam penyelenggaraan negara. Karena itu negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, karena negara modern itu didasarkan pada hukum, negara hukum, ya, maka dasar negara itu harus dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Artinya adalah kalau kita membuat aturan perundang-undangan, maka harus dilihat ruhnya itu, yaitu ideologinya itu, ya. Jadi misalnya jangan bisa bertentangan. Misalnya begini, kalau kita mengartikan bahwa sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya adalah masyarakat Indonesia tidak bisa dipisahkan kehidupannya dari kehidupan beragama. Ya, agama merupakan aturan panduan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sehingga negara tidak boleh membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu jangan ada, ya, hukum-hukum yang nanti dibuat itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Gitu caranya, ya. Nah, norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan. Jadi norma tertinggi itu maksudnya adalah dia sebagai sesuatu yang dasar gitu, ya.
sebagai suatu pondasi yang menandasi yang lain. Jadi tidak ada alasan-alasan yang lain tuh. Tidak ada norma-norma yang lain. Dan oleh karena itu harusnya dia bersifat tetap. Harusnya bersifat tetap. Nah, oleh karena itu Anda perhatikan sewaktu ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sewaktu reformasi 98, maka kesepakatannya adalah kita hanya boleh, MPR hanya boleh mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kita tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kalau kita mengubah pembukaan, maka kita mengubah dasar negara. Gitu. Sementara dasar negara itu sebagai alat pemersatu itu sudah diyakini sebagai sesuatu yang selama ini sudah menjaga lah, sudah membuat persatuan lah, sudah bagus. Jadi oleh karena itu, kalaupun dirubah-rubah, yang rubah-rubah itu sila-silanya. Nah, tetap panduannya itu ke Pancasila atau nilai-nilai Pancasila itu. Han Nawiski menjelaskan bahwa dalam satu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum terdapat satu kaidah tertinggi yang dikatakan stat fundamental norm, dan itu adalah di Indonesia itu adalah Pancasila. Ini tidak kita bahas. Kalau ada pertanyaan silakan nanti. Ini sifat tata negara. Nah, kita lihat sekarang tadi dikatakan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, arahnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Konsekuensinya adalah sebagai segala sumber hukum dan sumber etika. Nah, sekarang sebagai sumber dari segala sumber hukum, kita lihat tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Ada undang-undang dasar yang paling tinggi, ya, TAP MPR, undang-undang dan sebagainya ke bawah. Nah, ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ya. Tidak boleh bertentangan. Maka oleh karena itu ada Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya adalah untuk menentukan apakah undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya. Undang-undang bertentangan, tetapi juga sewaktu menguji undang-undang itu akan selalu melihat kepada dasar negaranya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu sebagai garda penjaga Pancasila sebagai dasar negara. Kalau ada istilah-istilah yang Anda tidak tahu, silakan tanyakan nanti ya. Pertanyaan dasar adalah, benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara? Kita coba jawab dengan gini ya. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia dan pembukaan Undang-Undang 45 dijemurkan lebih dan pokok-pokok 4 pokok pikiran. Kebatinan, cita-cita hukum, norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang wajibkan pemerintah lain menilaikan negara melalui teguh cita-cita moral, sumber semangat abadi. Nah, kedudukan Pancasila ya. Nah, benarkah Pancasila diperlukan sebagai dasar negara? Pertanyaannya kemudian kita balik dulu tuh ya. Kalau kita, bisakah negara tidak mempunyai dasar negara? Jawabannya di dalam sistem pemerintahan modern nggak bisa. Nah, jawaban tentu tidak. Nah, sekarang kita melihat bahwa berarti harus ada dasar. Sekarang dasar kita apa? Kita menentukan itu. Nah, itu sudah kita pelajari sewaktu belajar sejarah minggu yang lalu.
Ya, mengapa kita menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara? Karena Pancasila itu sarinya dari kultur budaya masyarakat Indonesia. Suatu ideologi yang sesuai dengan kultur budaya masyarakat tertentu, itu penerimaannya jauh lebih bagus dibandingkan suatu ideologi yang tidak didasarkan pada kultur budaya. Karena nggak perlu ada penyesuaian, karena dia sudah ajak, sudah terinternalisasi. Apakah pasal-pasal yang terdapat dalam Undang Dasar berhubungan dengan Pancasila? Karena untuk menguji ini tidak ada. Sepengetahuan saya tidak ada organ yang bisa menguji undang-undang dasar terhadap Pancasila. Yang ada itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Nah, ini adalah kesepakatan bersama. Nah, pertanyaannya memang ada permasalahan nanti bagaimana kalau seandainya pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 diubah karena boleh diperkenan diubah, tapi tidak ada berhubungan dengan Pancasila. Ini diperlukan kearifan lah ya. Jadi kita saat sekarang berbaik sangka saja bahwa sebagian besar warga negara yang paham tentang ini akan bersuara apabila itu dilakukan. Diubah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya itu dihapus, tidak dimiliki oleh negara. Jadi artinya adalah ekonomi kita liberal. Setiap orang berusaha, setiap warga negara, pemerintah akan melindungi setiap warga negara untuk melakukan usaha. Tapi tidak ada lagi kata-kata bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam. Artinya itu tentu harus ada perubahan. Tidak sesuai dengan Pancasila, ya, dengan Pancasila. Nah, kalau itu terjadi, jadi hal seperti itu memang tantangan dalam melihat suatu dasar negara. Nah, ini antara lain adalah bukti pasal-pasal itu terkait dengan Pancasila. Pasal 28, pasal 29 itu dengan sila pertama ketuhanan, ini tentang agama ya. Nilai kedua terdapat dalam pasal 1 ayat 3, negara kita adalah negara hukum ya. Pasal yang lain-lainnya 28 ini nilai-nilai hak asasi manusia ini. Nilai ketiga persatuan itu pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5, Anda cek nanti. Pasal nilai keempat misalnya di sini dan sebagainya. Nanti Anda cek lagi. Pancasila itu mempunyai dua fungsi, salah satunya sebagai dasar negara. Dasar negara kita itu Pancasila. Pancasila itu adalah sifatnya nilai-nilai dasar. Ya. Bersifat nilai-nilai dasar, mempunyai nilai-nilai dasar. Ya. Ini lebih abstrak. Oleh karena untuk implementasikan diperlukan nilai-nilai instrumental. Ya, maka muncullah yang namanya Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 nggak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila harus dijadikan rujukan dalam pembuatan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, pasal-pasal inilah nanti Undang-Undang Dasar 45 itulah yang akan memandu warga negara dan pemerintahan dalam menjalankan, dalam bertingkah laku, berinteraksi dengan negara. Itu yang kita katakan sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Saya rasa demikian ya, penjabaran yang dapat saya sampaikan dalam topik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.